Indonesia harus terus membangun. Di lingkup Asia Tenggara saja, Indonesia masih perlu mengejar ketertinggalan pembangunan di antara negeri tetangga, baik dari sisi infrastruktur, ekonomi, maupun sosial. Pembangunan ini membutuhkan komitmen kuat dan perencanaan matang dari pemerintah. Untuk menjadi negara maju dan sejahtera, pembangunan di Indonesia perlu dilakukan terus-menerus. Setiap tahun, pemerintah menyusun kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal sebagai fondasi kuat bagi proses pembangunan secara berkelanjutan. Tahun ini, pemerintah menyusun KEM PPKF untuk tahun 2025. Di depan rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa desain kebijakan fiskal tahun 2025 diarahkan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Kebijakan fiskal tahun 2025 disusun di masa transisi oleh pemerintahan saat ini dan akan dilaksanakan oleh pemerintahan selanjutnya. Analis kebijakan Madya Badan Kebijakan Fiskal, Rahadian Zulfadin menjelaskan, masa transisi pemerintahan memiliki nilai strategi untuk memastikan keberlanjutan dan penguatan agenda-agenda pembangunan, memperkuat fungsi-fungsi kebijakan fiskal, serta menjaga momentum reformasi untuk transformasi ekonomi dalam upaya mencapai target pertumbuhan ekonomi tinggi, inklusif, dan berkelanjutan untuk mencapai visi Indonesia Emas tahun 2045. Mantan Presiden Joko Widodo menyampaikan pencapaian penting dalam pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia selama 10 tahun terakhir dalam pidatonya di Gedung Nusantara, Jakarta pada Jumat 16 Agustus 2024. Pidato ini juga menjadi pengantar atas rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2025 beserta nota keuangannya. Mengawali pidatonya, Presiden Jokowi menekankan bahwa Indonesia berhasil menghadapi berbagai tantangan berat, mulai dari pandemi COVID-19, gejolak geopolitik global, hingga perubahan iklim. Meski diterpa berbagai ketidakpastian, kondisi politik dan ekonomi Indonesia tetap stabil dan mampu tumbuh secara berkelanjutan. Ia juga menyebutkan bahwa dalam periode 2015 hingga 2024, Indonesia berhasil menambah tenaga kerja baru sebanyak 21,3 juta orang, dengan rasio utang yang tetap rendah di antara negara-negara G20 dan ASEAN. Di sisi lain, nilai ekspor Indonesia naik lebih dari 70%, mencapai 259 miliar dolar Amerika Serikat di tahun 2023. Neraca transaksi berjalan secara bertahap terus menguat. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan atau PUPR melalui Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur, Pekerjaan Umum dan Perumahan atau DJPI menyasar 34 proyek yang dibangun dengan skema kerjasama pemerintah dengan badan usaha atau KPBU di tahun anggaran 2025. Triyono menyebutkan terdapat 3 proyek di sektor sumber daya Erlangga yang sedang dalam tahap penyiapan. Dengan perkiraan nilai investasi 10,78 triliun, yakni pembangunan daerah irigasi Jambi Aye di Aceh Utara dan Aceh Timur, Bendungan Lambakan di Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur, serta Bendungan Cidanau di Kabupaten Serang, Banten. Sedangkan yang tahap transaksi pada sektor SDA sebanyak 12 proyek dengan nilai investasi 32,11 triliun. Di antaranya, pembangunan Bendungan Bodri di Kendal, Provinsi Jawa Tengah, KPBU Pembangunan Bendungan Merangin di Merangin, Provinsi Jambi, dan KPBU Pembangunan Daerah Irigasi Lok Guci di Aceh Barat, Provinsi Aceh. Proyek PLN. Kemudian tahap perjanjian jual beli listrik bersama PT PLN Persero di sektor SDA sebanyak 2 proyek. Antara lain pemeliharaan bendungan dan penyediaan infrastruktur PLTM Bintang Bano di Sumbawa Barat NTB, serta penyediaan infrastruktur PLTA pada Bendungan 3 di Haji di Kabupaten Oku Selatan, Sumatera Selatan. Selanjutnya di bidang jalan dan jembatan yang masih tahap penyiapan, yakni 7 proyek jalan tol sepanjang 384,1 km dengan nilai 124,02 triliun.
antara lain Jalan Tol Ciranjang Padalarang di Jawa Barat, Jalan Tol Bandung Intraurban di Jawa Barat, Jalan Tol Pejagan Cilacap di Jawa Tengah, Jalan Tol Malang ke Panjen di Jawa Timur, Jalan Tol Demak Tuban di Jawa Tengah dan Jawa Timur, Jalan Tol Pluit Bandara, serta Jalan Tol Cilegon Anyer di Banten. Untuk yang sudah tahap transaksi di tahun 2025 pada sektor jalan dan jembatan, sebanyak 3 proyek jalan tol sepanjang 265,5 km dengan nilai investasi 91,99 triliun, yaitu Jalan Tol Gede Bage Tasikmalaya, Ciamis, Provinsi Jawa Barat, Jalan Tol Gilimanuk Mengwi, Provinsi Bali, dan Jalan Tol Sentul Selatan Karawang Barat, Provinsi Jawa Barat. PSN tersebar di 14 sektor, dengan proyek terbanyak di sektor jalan 48 proyek, bendungan dan irigasi 56 proyek, kereta api 13 proyek, energi 17 proyek, pelabuhan 15 proyek, sanitasi dan air bersih 9 proyek, serta bandara 7 proyek. Berdasarkan laporan semester 2 tahun 2023 KPPIP, sebaran proyek infrastruktur dan program PSN masih terpusat di Jawa dan Sumatera, yakni 79 proyek di Jawa dengan total investasi 1.288,4 triliun dan 40 proyek di Sumatera dengan total nilai investasi 611,83 triliun. Kemudian PSN di Sulawesi sebanyak 27 proyek dengan nilai investasi 1.170,36 triliun. PSN di Bali dan Nusa Tenggara dengan 20 proyek dengan nilai investasi 58,6 triliun. 13 proyek di Kalimantan dengan nilai investasi 205,76 triliun dan 17 proyek di Maluku dan Papua dengan nilai investasi 945,16 triliun. Di bidang transportasi, beberapa yang telah dibangun adalah kereta api Makassar Parepare, kereta api ekspres Soekarno-Hatta Sudirman, MRT Jakarta, LRT Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi, dan LRT Sumatera Selatan, serta Pelabuhan Hub Internasional Kuala Tanjung, Bitung, dan Patimbang. Selanjutnya, pada sektor konektivitas dan transportasi, akan digunakan untuk mendukung pembangunan jalan nasional sepanjang 159,1 km, dan jalan tol sepanjang 207,8 km. Jembatan baru sepanjang 4.993,4 meter dan flyover atau underpass sepanjang 1.552 meter.